Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu hak-hak yang sesuai dengan syariat dan fitrah. Yang pembahasan ini kita ambil dari kitab Huququn Da'at Ilaiha al-Fitrah wa Qarraratha Syariah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas dua hak. Pertama, haknya Allah. Yang kedua, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melanjutkan pada al-haqqus tsalits. Hak yang ketiga. Huququl walidain, yaitu hak-hak kedua orang tua. Hak-hak kedua orang tua, yang mana tidak bisa dipungkiri bahwasanya kedua orang tua memiliki keutamaan atas anak-anak mereka. Ada hak yang harus ditunaikan oleh sang anak terkait dengan kedua orang tuanya. Fal walidani sababu wujudil walad, yang mana kedua orang tua lah yang menjadi sebab keberadaan sang anak, sehingga walahuma alaihi haqqun kabirun,
Sehingga kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh anaknya, di mana orang tua telah merawat sang anak ketika kecil. Kedua orang tua merasakan keletihan, merasakan kepenatan demi kenyamanan sang anak. Kedua orang tua rela begadang agar sang anak bisa tidur dengan lelap. Sang ibu mengandung anaknya dengan menanggung beban dan penderitaan yang luar biasa. Yang setelah itu sang ibu pun melahirkan dengan bertaruh nyawa. Setelah lahir, sang ibu menyapi sang anak selama kurang lebih 2 tahun dengan penuh perjuangan. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wasiatkan, itu kami perintahkan kepada setiap orang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan menanggung beban penderitaan di atas beban penderitaan, menanggung beban yang berlipat-lipat dalam rangka mengandung anaknya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapi sang anak, menyusui sang anak selama kurang lebih 2 tahun. Karena itulah kata Allah Jalla wa Ala, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah, kata Allah, tempat kembali. Demikian pula ayah, "Yas'ali 'aishika wa qudika min hini sighari hatta tablugha an taquma bi nafsik." Demikian pula sang ayah. Sang ayah bekerja untuk kehidupanmu, untuk makananmu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mulai dari kamu kecil sampai kamu besar, mampu berdiri sendiri. Wasa'yu fi tarbiyatika wa tawjihika wa anta la tamliku li nafsika darra wa la naf'a. Sang ayah bersungguh-sungguh dalam mendidikmu, dalam memberikan arahan kepadamu, dalam keadaan engkau tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan mudarat dan manfaat bagi dirimu. Demikianlah ayah-ayah kita. Dialah yang bekerja, membanting tulang siang dan malam, memeras keringat, menanggung beban dan penderitaan dalam bekerja yang bahkan tidak diketahui oleh anak dan istrinya. Semua itu demi apa? Semua demi kebahagiaan sang anak, kebahagiaan sang istri, keluarganya. Oleh karena itulah wajib bagi setiap anak untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, fa innal walidain huma sababu wujudil insan wa lahuma alaihi ghayatul ihsan fal walidu bil infaq wal walidatu bil ishfaq. Karena kedua orang tua merupakan sebab keberadaan seseorang dalam kehidupan dunia ini. Kedua orang tua kita menjadi sebab keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah mereka memiliki hak yang sangat besar atas anak-anak mereka. Di mana sang ayah belinfak, ya, dengan cara mencari nafkah, sementara al-walidah sang ibu bilishfaq, dengan kasih sayangnya, perawatannya kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah menetapkan dan memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan berbakti kepada kedua orang tua. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya tua dalam pemeliharaanmu, kata Allah, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kata uff. Kata para ulama, uffin ini adalah adna al-qawlis sayyi,
Ucapan jelek yang paling rendah tingkatannya. Jangan pernah mengatakan kepada orang tua kata-kata yang bahkan kejelekannya itu paling rendah. Tapi ketika itu menyakiti, itu kasar, tidak pantas, jangan ucapkan. Seperti kata bah, dan semisalnya. Wala tanharhuma. Jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, ai tawadhu' lahuma. Maknanya adalah rendah hatilah kepada keduanya. Ya, seberapapun hebatnya kita sekarang tatkala dewasa, seberapapun berhasilnya kita tatkala kita dewasa, seberapapun tinggi posisi dan jabatan kita tatkala kita dewasa, maka di hadapan orang tua kita yang sudah tua renta, kita tetaplah seorang anak yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti. Jangan pernah membentak, jangankan membentak, mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya jelek tapi rendah. Seperti kalimat bah, hei si fulan, hei nak, tolong, kita mah. Ini adana al-qawli sayyi. Bah, kenapa saya lagi? Ini adalah ucapan yang paling rendah, yang terkadang kita merasa itu perkara yang sepele. Allah larang darinya, apalagi membentak. Dan subhanallah, perkara yang sangat menyedihkan di zaman ini. Sering kita lihat para tetangga kita, di masyarakat kita, bahkan kita lihat ramai di media sosial, di mana sebagian anak itu sampai menendang ibunya, membentak ibunya, ayahnya, melemparnya, hanya karena orang tuanya itu rewel, bertingkah seperti anak-anak ketika sudah tua. Karena itulah Allah Jalla wa'ala betul-betul melarang dari hal tersebut. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar, maka Nabi SAW mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengucapkan amin. Para sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, ala man ammanta? Wahai Rasulullah, kenapakah Anda mengucapkan amin? Maka kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Kemudian Nabi menyebutkan 3 perkara tersebut. Yang pertama, atau diantaranya, raghima anfu mri'in adraka abawaihi inda al-kibari walam yudkhilahu al-jannata. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua. Artinya apa? Artinya Allah memberikan dia kesempatan dalam keadaan dia sudah berdiri kokoh. Allah memberikan dia kesempatan untuk merawat orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi walam yudkhilahul jannata, tetapi kedua orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ya, sebab dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya. Faqul amin.
Maka wahai Muhammad katakan amin. Faqultu amin. Maka Nabi SAW mengatakan, saya pun mengatakan amin. Ini diantara amin yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi merupakan hak orang tua atas anaknya untuk berbakti kepada keduanya, berbuat baik, qaulan wa fi'lan, bil mali wal badan, dengan ucapan, perbuatan, dengan harta maupun dengan badannya. Tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah wa fi ghairi ma fihi dararun 'alaik. Yaitu kamu melaksanakan perintah kedua orang tua pada selain maksiat kepada Allah dan pada selain perkara-perkara yang membahayakan dirimu. Talinu lahumal qaul wa tabsutu lahumal wajh. Engkau mengucapkan ucapan-ucapan yang lembut kepada keduanya. Engkau memperlihatkan wajah yang berseri-seri kepada keduanya. Wa taqumu bi khidmatihima 'ala al-wajhi al-la'iq bihima. Engkau pun melayani keduanya dengan cara yang pantas bagi keduanya. Wala tatadajjar minhuma 'inda al-kibar wal marad wal dha'fi. Dan jangan pernah kamu berkeluh kesah ketika keduanya sudah tua renta, ketika sakit, ketika sudah melemah. Wala tastathqilu dzalika minhuma fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima. Dan jangan engkau pernah merasakan keberatan, perasaan berat dengan hal tersebut dari keduanya. Mengapa? Karena kelak kemungkinan besar kamu akan berada pada posisi keduanya. Kamu kelak akan menjadi orang tua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Fasawfa takunu aban kama kana abuwain. Kelak engkau akan menjadi orang tua sebagaimana kedua orang tuamu menjadi orang tua. Wa sawfa tablughul kibar inda auladika in qaddara lakal baqa'u kama balaghahu indaka. Dan kelak, ya, ketika memang ditakdirkan kamu panjang usia, engkau juga akan menjadi tua di hadapan anak-anakmu sebagaimana keduanya tua di hadapanmu. Wa sawfa tahtaju ila barri auladika kama ihtaja ila barrika. Dan kelak kamu juga akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana orang tuamu membutuhkan bakti darimu. Fa in kunta qad qumta bi barrihima fa abshir bil ajril jazili wa sawfa tahtaju ila birri auladika kama ihtaja ila birrika fa in kunta qad qumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil. Maka jika engkau telah melakukan bakti kepada kedua orang tuamu, kepada keduanya, maka bergembiralah dengan pahala yang berlimpah. Wal mujazati bil mithl, dan dengan pembalasan yang setimpal. Faman barra aba'ahu barra bihi auladuhu wa man aqqa aba'ahu aqqa bihi auladuhu. Maka siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya kelak akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Sebab wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
Oleh karena itu Allah menjadikan tingkatan hak kedua orang tua berada pada tingkatan yang besar. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak keduanya terkandung pada hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, dan sembahlah hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian ditanya apa lagi? Kata Nabi SAW, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi ditanya apa lagi? Kemudian mengatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.